Yoi sob, balik lagi bareng gue Bang Satria. Ya, oke, pada kesempatan kali ini gue mau berbagi pengalaman lagi tentang eksplorasi tempat yang terbengkalai dan cukup lumayan ada sejarahnya juga. Jadi tempat yang gue eksplor kali ini adalah RSUD Lama Kebumen. RSUD Lama Kebumen yang berada di Dusun Bojong, Kelurahan Panjer, terasa begitu sepi. Jika siang hari saja terlihat sepi, bisa dibayangkan jika melewati kawasan ini pada malam hari. Sejak keberfungsiannya diberhentikan pada tahun 2014 dan dipindahkan di Jenderal Sudirman, Jalan Lingkar Selatan, perlahan bangunan rumah sakit ini semakin sakit sebelum benar-benar mati. Kematian bangunan ini ditandai dengan ruangan kosong, kotor, tembok yang mulai lusuh, dan dipenuhi coret-coret piloks serta semak-semak yang mulai tumbuh di sana-sini. Namun, tidak sepenuhnya bangunan ini mengalami kematian, karena di bagian sebelah barat, di lokasi bekas pintu rumah sakit ini, sebagian bangunan difungsikan sebagai rumah singgah dosa rasa, pelayanan rehabilitasi, sosial, psikotik, dan PGOT. Sementara di sebelah timur ada sebuah bangunan megah namun mati karena kosong dan tidak pernah ada aktivitas. Di fasad bangunan tertulis Sekretariat Bersama Agrocity of Java. Banyak sekali cerita mistis di tempat ini. Tapi saya tidak hanya ingin mengungkap mistisnya saja, dan saya akan sedikit memberikan kisah dan sejarah bangunan ini. Jadi teman-teman, keberadaan gedung RSUD Lama sebenarnya merupakan peninggalan Belanda, khususnya Zending atau Misi Pekabaran Injil. Jejak arsitektur bangunan dan fasad bangunan serta selasar bagian dalam bekas rumah sakit ini memperlihatkan warisan kolonialnya. Di balik debu tebal yang menutupi gedung tua mati ini, tersimpan kisah bersejarah yang menarik untuk kita ketahui. Jadi teman-teman, pada bulan Mei 1915, rumah sakit ini dibangun di Kebumen. Dan pada 1 Januari 1916, pasien pertama dapat dirawat di rumah sakit ini di bawah kepemimpinan Van Dijk. Pembangunan itu direalisasikan dengan sangat cepat dengan kerjasama dari Tuan Zuldems. Dari keterangan yang saya dapatkan tadi, bahwa bangunan ini telah difungsikan di era kolonial sejak tahun 1915 dan dibuka untuk umum sejak tahun 1916. Dan Van Dijk menjadi pemimpin pembangunan kala itu. Rumah sakit ini tidak dibangun oleh militer, melainkan oleh sebuah badan pekabaran Injil dan sudah direncanakan sejak tahun 1912. Sebagaimana dilaporkan Lourdes Courant bertanggal 7 Maret 1912. Pada tahun 1942, ketika Belanda mengaku menyerah kepada Jepang, status kepemilikannya berubah menjadi milik pemerintah pendudukan Jepang. Hingga pada tahun 1945, baru kemudian di tahun 1950, pemerintah Jepang menyerahkan pengelolaannya kepada Indonesia hingga berakhir keberfungsiannya pada tahun 2014. Beginilah situasinya saat ini. Ya, oke sob, ini adalah bangunan atau pintu masuk utama di rumah sakit Kebumen ini sob. Mungkin ini adalah ruang pendaftaran untuk calon pasien. Kita coba masuk dulu. Assalamualaikum. Ya, dari bentuknya sepertinya ruangan ini dulunya diperuntukkan untuk ruang pendaftaran. Mungkin ya.
Sebelum kita masuk lebih jauh, kita cek dulu ruangan ini. Di sini sudah banyak sekali coretan-coretan tembok. Ya, karena bangunan ini sudah terbengkalai dan mungkin ini ulah tangan-tangan jahil. Gokil. Kita coba cek bagian belakangnya. Sebelumnya kita tutup dulu pintunya. Kita cek bagian belakangnya. Jadi ke belakangnya itu lewat sini, karena di tempat tadi itu nggak ada pintu untuk ke arah sana. Dan ini mungkin ruang-ruang, kurang tahu ya, ruang-ruang perawatan mungkin. Tapi nggak mungkin juga sih ruang perawatan ada di bagian depan. Biasanya ruang UGD, unit gawat darurat, itu biasanya memang ada di bagian depan. Kita coba masuk dulu ke UGD-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kalau dari bentuknya sepertinya ini adalah ruangan UGD. Gue dengar suara. Dari arah sana gue dengar suara lemparan. Wow. Dan sama di ruangan ini juga banyak sekali gambar-gambar di tembok, coretan-coretan dinding. Dan it's okay, di depan gue ini ada tangga yang menuju ke arah lantai 2. Kita langsung ke lorong belakang atau ke lantai 2 dulu nih. Kayaknya ke lantai 2 dulu deh ya. Kita coba cek ke lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus pelan, berjalan perlahan. Dan jujur, gue merasakan sensasi yang berbeda di rumah sakit ini. Karena rumah sakit ini sama sekali tidak ada penjaga dan benar-benar terbengkalai, cuy. Wow. Di sini sepertinya ruangan berkas. Berkas-berkas atau arsip-arsip. Dan di sini digembok. Kita coba lihat tampilan rumah sakit ini dari bagian atasnya. Wow. Gokil, sob. Gue coba ke sini, jangan ya, tapi jangan deh, kayaknya bahaya. Oke, kita coba langsung ke lorong-lorong ini. Ya, mungkin barusan aja teman-teman melihat bagian bangunan utama atau bagian depan utamanya ya, yang mungkin terlihat dari bentuk bangunannya itu seperti ruang pendaftaran atau lobi utama rumah sakit. Mungkin ya, karena kita lihat dari bentuk ruangannya seperti itu. Dan barusan aja tadi teman-teman lihat juga dari sudut atas di ruangan yang terkunci itu mungkin difungsikan sebagai ruang arsip atau ruang penyimpanan data untuk saat ini. Dan mungkin juga untuk di masa itu, di masa rumah sakit tersebut masih aktif, bangunan tersebut atau ruangan tersebut itu difungsikan untuk ruang penyimpanan arsip. Dan tadi juga teman-teman lihat dari bagian atas bagaimana tampak lorong-lorong ruangan atau lorong-lorong bangunan tersebut terlihat menyeramkan, terlihat suram,
tidak terawat, dan mungkin saja berhantu. Mungkin teman-teman penasaran ya, bagaimana saat saya menelusuri ruangan-ruangan demi ruangan? Kita langsung aja ke video eksplorasi. Wow. Oke sob, ini adalah lorong yang tadi baru aja kita lihat dari atas sana. Ini lorongnya itu cukup panjang, dan di kanan kirinya ini ada ruangan. Di sebelah kanannya ada ruangan, di sini juga, wah nggak ada deh. Di sebelah kanannya ada ruangan, di sebelah kirinya ada ruangan, dan setiap lorong ini tuh kanan kirinya itu memiliki ruangan pastinya ya. Wow. Rumah sakit. Ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya, rumah sakit itu yang masih aktif aja kadang suka banyak sekali terdengar cerita-cerita atau rumor-rumor horor, cerita-cerita mistis di bangunan rumah sakit yang masih aktif. Dan ini rumah sakit sudah terbengkalai. Wow. Di sini buntu ya. Kayaknya kesana nggak mungkin juga karena semak-semaknya udah terlalu tinggi. Kita coba menelusuri lorongnya dulu. Berjalan perlahan, menyusuri langkah demi langkah lorong yang wow, creepy banget. Di sini ada jalan ke kiri, dan di kanan kita ada ruangan. Lurus juga masih banyak sekali ruangan. Kita coba ke kanan dulu ya. Kita cek ruangan apa ini. Wow. Di sini ada semacam kayak loket, entah kasir, entah ini ruang apotek. Karena tidak ada keterangan di sini. Semua udah dicabut, cuy. Dan di sini itu, wah, kesini ya. Apa nih? Marlia, marilah mungkin menjaga kebersihan, ya, di rumah sakit ini. Mungkin ya tulisannya itu. Gue hanya mencoba untuk melengkapi kalimat tersebut. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sunyi banget rumah sakit ini? Ya, jelas rumah sakit ini sunyi karena rumah sakit ini tidak bertempat di sisi jalan raya, melainkan bertempat di pinggir rel kereta api Kebumen, cuy. Wow. Di pinggir rel kereta api Kebumen. Dan jalannya ini di pinggir rel kereta itu ada jalan yang menuju ke arah perkampungan warga. Jadi letak rumah sakit ini itu kurang strategis. Dan menurut info yang saya terima juga, dan mungkin sudah kalian dengar di awal video, faktor rumah sakit ini terbengkalai karena lokasi rumah sakit yang kurang strategis. Akhirnya sulit untuk dijangkau. Waduh, ini gue lurus dulu atau ke ruangan ini dulu nih? Kayaknya gue ke ruangan ini dulu deh ya. Lurus masih bisa nanti, tapi pasti gue nanti akan ke sana. Gue pasti nanti akan ke sana. Cuman gue masuk ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di ruangan ini, gue udah mulai merasa sensasi yang berbeda. Tidak seperti di lorong tadi. Dan gue gak tahu ini ruangan apa. Karena tidak ada lagi tulisan-tulisan nama-nama ruangan di sini. Sepertinya sini adalah ruang rawat.
Ini bener-bener bisa tersesat gue ini. Karena oh ini mungkin musola ya, karena bangunannya terpisah gitu. Dan di sana gue ngelihat ada tulisan tempat wudhu. Wah ini tempat ibadah nih. Kalau gue explore nggak etis. Kayaknya ini tempat istirahat tadi ya, yang kita masukin dari pintu yang di sana. Ini tempat istirahat. Dan ini musola. Di sebelah sana ada rumah warga. Oke, kita kembali masuk lagi. Kembali ke lorong tadi. Wah, di sini ada tulisan GKM proaktif, profesional, akrab, kreatif. Wah, ini gokil sih sob. Ini sih gokil. Nah, lorong tadi, oh itu lorong yang tadi. Ini kayaknya gue jadi ngacak nih eksplornya. Cuman ya udahlah ya, kalian nikmatin aja. Anggap aja gue lagi memandu kalian untuk berwisata. Astagfirullahaladzim, gue denger suara dari arah sana dong. Suara tokek. Oke, kita kesini dulu. Teman-teman anggap aja gue ini lagi memandu kalian berwisata malam di salah satu rumah sakit yang sudah terbengkalai. Oke, ini bagian sampingnya ya, udah mentok. Itu rumah singgah, rumah warga. Jujur aja, kepala gue udah lumayan pusing di sini. Karena gue merasakan sesuatu hal yang berbeda. Ini gue nggak tahu masuk di mana lagi. Oh, ruang isolasi. Astagfirullahaladzim. Kita coba masuk ke ruang isolasinya. Biasanya orang yang di isolasi itu adalah yang penyakit-penyakit menular, cuy. Dan di sini, astagfirullahaladzim, merinding gue. Gue merinding. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau merinding itu ada sesuatu. Ini kayaknya ruangan-ruangan isolasi itu ya. Aduh. Di pintu ini ada tulisan lagi, kita coba cek, lihat. Ruang perawat. Oke, ini ruangan perawat. Wow. Cukup lumayan kecil ruangannya. Gitu aja. Kita coba menelusuri lorong yang tadi lagi. Tapi oke, gue ketemu pintu. Gue tadi mau ngomong tapi mana pintunya. Alhamdulillahnya pintunya langsung ketemu. Wah, ini makin menggila cuy. Dan gue sudah hampir sampai di ujung lorong ini. Tadi gue start dari lorong ujung yang di sana. Oke. Kita kembali menyusuri lorong ini. Di sini ada ruangan yang terbuka. Ada ruangan yang terbuka, kita coba masuk. Assalamualaikum.
ruang perawat. Oke, ini ruang perawat. Berarti ada ruang perawatan juga. Oh, tuh kan benar. Dimana ada perawat, biasanya ada ruang perawatan. Ruang perawatan khusus. Penunggu pasien cukup 1 orang. Wow. Oke, kita ke ujung sana dulu. Ruang B1. Tidak ada apa-apa di sini. Cuman gue udah mulai merasa sesak nafas gue di sini. Entah gue tersugesti oleh suasana yang ada, entah memang ada satu energi yang gue nggak bisa melihat bentuk energi itu. Oke, kita lihat di sini ada pengumuman, bila keluar masuk pintu harus tutup kembali. Kaget gue, ada kucing. Pus. Oke, ini bagian belakangnya, tempat P-spot. Wow, toilet. Oke, selamat istirahat, Pus. Dadah. Wow, di sebelah sana ada rumah. Kita nggak boleh terlalu berisik, takut mengganggu. Ini ada huruf V di sini. Mungkin ruang VIP ya. Coba kita lihat. Kan VIP 2. Oh, ini untuk pasien-pasien VIP nih, sob. Kewajiban pasien, tata tertib ya. Astagfirullahaladzim, gue jumbo pandan di sini, sob. Ya Allah. Di sini nggak ada pohon pandan, cuman gue jumbo pandan. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana, sob? Serem nggak? Buat gue sih cukup lumayan seram. Karena ini adalah bangunan rumah sakit ketiga. Ya, ketiga yang gue explore. Rumah sakit pertama yang saat itu gue explore adalah RSUD Kertosono. Rumah sakit kedua RS Katayu. Dan ini adalah rumah sakit ketiga. Bentar, senter gue mati. Dan gue memberikan predikat rumah sakit ini di level yang lebih tinggi daripada RS Katayu. Yo isop, mungkin segitu aja untuk video penelusuran gua di part 1 ya. Nantikan part 2-nya besok, karena gua akan tayangkan besok part 2-nya. Di part 2 itu gua kasih sedikit kisi-kisi ya. Gua kasih sedikit kisi-kisi. Di sana gua masuk ke kamar jenazah dan ada 3 pemandian jenazah. Pokoknya jangan lupa di like kalau kalian suka, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian supaya gue bisa terus memberikan konten yang menghibur, yang bermanfaat buat teman-teman semua. So, akhir kata dari gue, see you next time and goodbye.